ini sudah masuk dalam bulan Mei. Kita bersyukur akan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kita semua. Walaupun Bapak Ibu beribadah di rumah, percayalah Tuhan ada di sana menghampiri Bapak Ibu satu persatu. Berikan salam bagi Papa dan Mama anak-anak. Oke, terima kasih. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus kita, Allah kita yang besar. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang besar, Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Katakan kepada Tuhan, kemegahan Raja. Haleluya. Kemegahan
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang menghampiri Engkau pagi ini. Berkati setiap umat-Mu yang beribadah hari ini Tuhan. Jamah mereka. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau lewat ibadah ini. Dari awal sampai selesai ibadah ini jadi karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kami tinggikan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan kita, Yesus Raja kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Dia Raja kita yang besar. Amin. Haleluya. Mari katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. satu suara Kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. ajaib dan penuh Satu hati kami menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan untuk Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya. Pujilah namamu Tuhan, Amin. kuat dan penuh keagungan. Satu suara Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak haleluya. Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Haleluya. Allah Tuhan yang memerintah selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Semangat dan bersukacita karena Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Siapkan hati Bapak Ibu. Hati saya, hati kita semua untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Secara khusus saat ini kita sehidangan dengan Kristus lewat ibadah perjamuan kudus ini. Buka hati kita kepada Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan ada kehidupan. Terima kasih. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Nyanyikan dengan sungguh Bapak Ibu. Darah-Mu Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan dengan sungguh. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kami buka hati buat firman-Mu hari ini Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami lewat kebenaran-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami tahu Kau sangat mengasihi anak-anak-Mu.
Kami semua sedang beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Kau sendiri yang pimpin kami, Kau urapi kami dengan kuasa-Mu, Kau persiapkan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Judul khotbah hari ini adalah menang atas kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini badai virus corona atau COVID-19 sedang melanda seluruh dunia. Hampir semua negara di dunia ini, baik negara besar maupun negara kecil, semuanya kena imbasnya. Bukan cuma angka kematian dan angka mereka yang terserang virus saat ini sudah mencapai jutaan orang. Sebetulnya yang lebih mengerikan ialah dampak sosial ekonomi yang bisa memporak-porandakan tatanan dunia saat ini. Ini merupakan badai kehidupan yang sangat luar biasa. Namun merupakan satu keuntungan besar bagi kita, anak-anak Tuhan, mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga memungkinkan kita terlepas dari segala badai dan masalah. Sebelum kita merenungkan firman bersama-sama, mari kita baca Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Judul berikutnya, angin ribut diredakan. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus mengadrik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau kita baca dalam pasal sebelumnya ayat 7, itu mencatat tentang Yesus memberikan pengajaran-pengajaran. Matius 8 ini mencatat tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan orang-orang lain. Itu catatan kesaksian yang ada di kitab Matius ini. Dan itu juga 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Di antara penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus, terselip beberapa ayat yang kita baca tadi, yang menyatakan angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus. Khusus Matius 8 ayat 26 ini, selama 2 bulan terakhir ini menjadi sangat populer. Ayat ini karena ada hamba Tuhan yang mengutip ayat ini untuk menghardik badai virus corona dan badai ekonomi. Kemudian hadikannya ini viral di media massa, ya, dan ditanggapi oleh pendeta lain, pendeta senior lain, yang mempertanyakan kemampuan pendeta yang pertama tadi, ya, mendengar suara Tuhan dan menyatakan bahwa pendeta pertama tadi tidak berhak mengkopi kata-kata Yesus. Mengkopi kata-kata Yesus itu adalah istilah yang dipakai. Maka terjadilah perdebatan yang berkepanjangan. Ingin saya tekankan, kalau kita dekat dan intim dengan Tuhan Yesus, pasti bisa mengerti kehendaknya dan mendengar perintah-perintahnya.
Kalau itu intim dan punya kedekatan. Jadi saya mempertanyakan kalau ada pendeta yang tidak bisa mendengar suara dan tidak mampu mendengar suara Tuhan sama sekali, apakah dia mempunyai keintiman atau kedekatan dengan Tuhan? Kisah yang barusan kita baca tentang Yesus meredakan angin ribut ketika Yesus bersama murid-muridnya menaiki perahu. Para murid begitu sangat ketakutan dan menganggap mereka akan binasa. Namun ketakutan yang dialami oleh murid-muridnya itu berbanding terbalik dengan kondisi Yesus yang ketika itu enak-enak tidur, lagi ngorok gitu istilahnya ya, lagi tidur dia. Padahal murid-muridnya sudah ketakutan, pikirnya mereka akan mati. Jika kita memahami kejadian ini lebih luas, ya, kita baca keseluruhan dari pasal 8, maka kita akan melihat bahwa kejadian ini tidak lepas dari konteks pengajaran yang hendak diberikan oleh Tuhan Yesus kepada pengikutnya. Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari pembacaan 5 ayat yang kita baca tadi, yaitu Matius 8 ya, ayat 23 sampai 27. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari 5 ayat itu. Yang pertama, bersama Yesus pun bisa ada gelombang. Bersama Yesus pun bisa ada gelombang. Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Dikatakan dalam ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Jadi, walaupun Yesus ada di dalam perahu itu, bisa saja ada gelombang. Artinya, kita mengikut Yesus bukan tidak ada penderitaan maupun kesusahan. Hidup dalam Tuhan bukan berarti bebas dari segala masalah. Saat berjalan dengan Tuhan sekalipun terkadang angin ribut secara mendadak datang menyerang kita. Ini juga dialami oleh murid-murid Yesus saat mereka berada dalam perahu. Ayat 24 tadi mengatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Karena angin ribut, maka mereka menjadi sangat panik dan ketakutan. Padahal Yesus berada dalam satu perahu. Lalu mereka berseru, ayat 25b, Tuhan tolonglah kita binasa. Tuhan tolonglah kita binasa. Itu yang diserukan oleh murid-muridnya saat itu. Hal seperti ini sering kali kita alami juga, bukan? Khususnya menghadapi badai virus corona ini. Jadi sebelum mujizat itu terjadi, ya, didahului terlebih dahulu dengan segala sesuatu yang sepertinya merupakan masalah. Artinya ada suatu masalah, ya, ada suatu masalah, baru disitulah mujizat itu terjadi. Di sini kita bisa lihat bahwa bersama Yesus bisa saja kita menghadapi gelombang. Itu yang pertama. Hal yang kedua, bersama Yesus kita tidak perlu takut. Itu pelajarannya kita petik. Pada saat Yesus dibangunkan, ya, ayat 20 mencatat, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ini yang sama Tuhan Yesus. Kadang-kala kita berpikir dan kita takut karena keadaan, karena gelombang, karena badai, dalam hal ini badai corona, virus COVID-19, karena kesulitan ekonomi yang menyertai meladanya virus corona ini. Tapi Yesus mengingatkan kita. Kita takut karena kita kurang percaya. Apa artinya ini? Kita takut karena
kita kurang percaya, itu kata Yesus, artinya kita tidak beriman. Kita mulai meragukan Yesus mungkin tidak bisa menolong saya. Itu yang menjadi pemikiran kita. Gelombang bukan berarti Tuhan salah memberi sesuatu kepada kita atau merupakan akhir dari karya Tuhan. Tapi gelombang merupakan awal di mana Tuhan akan bertindak secara ajaib kepada murid-muridnya. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, Tuhan Yesus hendak mengajar kita bahwa iman adalah kekuatan dan kemampuan kita menghadapinya. Iman itu berbanding terbalik dengan takut. Kalau kita beriman, kita tidak akan merasakan ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, rasa takut itu adalah reaksi yang wajar manakala kita menghadapi pergumulan. Namun ketakutan akan segera dilenyapkan oleh kekuatan iman kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi bersama Yesus kita tidak perlu takut. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, apa yang kita pelajari dari 5 ayat yang kita baca tadi? Bersama Yesus kita selalu melihat jalan keluar. Bersama Tuhan Yesus kita selalu melihat jalan keluar. Walau badai mengamuk, ya, Petrus enggak bisa bilang apa-apa lagi. Ayat 25 dikatakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Yang ada dalam pikiran Petrus pada saat itu adalah kita binasa. Yang ada dalam pikiran Petrus adalah kita tenggelam. Bahwa gelombang itu akan naik begitu tinggi. Perahu itu akan terguling dan semuanya akan lenyap, ditelan oleh badai. Itu yang ada dalam pikiran Petrus dan murid-muridnya ada di sana. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika menghadapi masalah yang ada dalam pikiran kita, itu adalah kita akan tenggelam, ditelan masalah. Bersama Yesus kita bisa menghadapi gelombang. Kita tidak akan terbalik. Kita bisa menghadapi angin ribut dan badai, tetapi kita tidak akan tenggelam. Allah yang di pihak kita menjamin kemenangan bagi kita. Bersama Yesus selalu ada dan selalu kita akan melihat jalan keluar. Ketika mengalami permasalahan berat, kita cenderung panik dan jadi takut. Padahal Yesus bersama kita dan ada di dekat kita, bukannya membiarkan dan meninggalkan kita. Sebaliknya, justru kita yang sering melupakan dan tidak mempercayai Tuhan Yesus. Kita masih terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan kita dengar, terpaku dengan apa yang kelihatannya di sekitar kita. Yang berarti kita tidak berjalan dengan iman. Akibatnya kita mudah stres, murung, putus asa, jangankan bersuka cita. Buka mulut untuk memuji Tuhan saja rasanya susah. Dan tidak jarang rasanya malas atau enggan melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kita adalah pecundang dan iblis akan bersorak-sorai bila melihat orang Kristen seperti itu. Padahal firman yang sangat jelas mengatakan dalam Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hidup dalam iman adalah hidup bukan berdasarkan pada suatu yang kelihatan. Tapi apa yang tidak bisa kita lihat. Serta memandang dan menyikapi segala sesuatu dengan mata rohani. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Meskipun menghadapi tantangan hidup sangat berat dan tidak pernah menjadi lemah, apalagi sampai frustasi. 2 Korintus 5:7 mencatat
Mengapa Paulus bisa begitu? Karena hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus. Kita harus percaya meskipun tidak melihat. Jika dalam menjalani hidup ini kita banyak merasakan ketakutan, kekhawatiran, berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan selama kita masih menggunakan akal dan kekuatan sendiri, maka masalah yang kita alami tidak akan pernah terselesaikan. Kita harus bisa melepaskan segala ikatan yang masih membelenggu perasaan kita. Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa genting untuk melatih otot iman kita. Ya, enggak cuma otot tangan ini yang dilatih, tapi iman itu ototnya perlu dilatih juga supaya makin lama makin kuat. Tuhan tidak membiarkan anaknya jatuh tergeletak. Biasanya bila sudah terjepit dan babak belur, ya, itu kita baru ingat Tuhan dan mau berserah dan mau percaya kepada Tuhan. Biasanya begitu. Kalau belum babak belur, rasanya mesti kuat saja gitu, lupa Tuhannya. Ya. Bila kita menyadari Yesus ada di dekat kita, kita akan menjalani hidup dengan tenang. Memang secara kasat mata Yesus tidak kelihatan, tapi Roh Kudus ada di dalam kita. Sebesar apapun badai menyerang, kita tetap mampu melewatinya. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari segalanya. Lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi, lebih besar dari segala badai yang menimpa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tadi yang bisa kita, 3 pelajaran yang bisa kita pelajari dari 5 ayat yang kita baca tadi. Yang berikutnya, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan tergenapi dalam hidup kita? Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, tetap tinggal dalam Tuhan. Kita harus tetap dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Hanya melekat kepada batang itu, kita sebagai ranting-rantingnya, hanya melekat pada batang pohon itu, yaitu Tuhan Yesus, maka kita akan kuat dan bisa berbuah. Ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tapi ada prasyaratnya sekali lagi. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Keadaan yang susah yang kita alami tidak boleh membuat kita menjauh dan mundur dari Tuhan. Kita harus lebih aktif mencari wajah Tuhan. Semakin kita menjauh dari Tuhan, maka perlindungan Tuhan juga akan menjauh dari kita. Kita akan menjadi lebih rentan lagi terhadap berbagai masalah dan bahaya yang menghadang. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Tapi jika kita tetap berada dalam naungan Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan perlindungan pada kita. Tidak ada sehelai rambut pun akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Sama seperti kisah Ayub yang mengalami pencobaannya begitu berat. Tapi dia tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tetap percaya pada Tuhan sehingga Tuhan pun memulihkan kehidupannya dan mengembalikannya berlipat kali ganda. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah dekat kepada Tuhan dan berusaha untuk lebih dekat kepadanya ketika kita sedang menghadapi masalah yang berat. Maka kita akan melihat dengan tangan Tuhan yang akan menolong dan melakukan kita dari segala jerat yang ada.
Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauh diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibaca oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Walaupun kita tidak bisa kumpul di dalam gereja, dalam satu ruangan bersama, tapi ingatlah bahwa persekutuan kita baik melalui online ini, melalui Zoom, nanti kalau ada komsel, kita gereja sudah siapkan untuk itu. Ya. Kita percaya, kita tetap terikat satu dengan lain. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tetaplah beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Melangkah dengan iman. Matius 14 ayat 31 mengatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan itu akan mencurahkan hikmat-Nya bagi kita jika kita senantiasa dekat kepadanya. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Melalui hikmat-Nya kita dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Jangan takut untuk melangkah. Berbuat sesuatu dan mengambil tindakan jika Tuhan sudah membukakan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera akan menjadi tanda bagi kita bahwa Tuhan akan menyertai langkah yang akan kita ambil. Kita ketika bangsa Israel melangkah dengan iman untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk tanah perjanjian, mukjizat pun terjadi. Dan sungai langsung terbelah dua menjadi kering. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mukjizat terjadi ketika kita melakukan langkah iman. Ya, tanpa langkah iman maka tidak akan ada mukjizat dan pintu yang terbuka bagi kita. Ingat itu. Jangan takut dan khawatir karena Tuhan sengaja menyertai hidup kita. Yosua 1 ayat 9 mengatakan, bukankah telah kuberikan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Nikmatilah hidup kita ini. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita menurut takaran yang telah diberikan kepada kita. Untuk itu nikmatilah. Rasul Paulus dalam hal ini mengalami suka maupun duka, susah maupun senang, kelebihan maupun kekurangan, tapi dia tetap menikmati seluruh kehidupannya. Filipi 4 ayat 12 sampai 13 menyatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun yang kita alami saat ini, tetaplah berusaha untuk menikmatinya. Tetap mengadakan ucapan syukur kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa masalah kita adalah masalah yang paling berat yang pernah ada di muka bumi ini. Tapi bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Enjoy aja apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi jika kita lebih peka lagi untuk melihat sekeliling kita, coba lihat, lebih banyak orang yang memiliki kesusahan yang jauh lebih berat daripada yang kita alami saat ini. Dan Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi masing-masing kita untuk melaluinya. Karena Dia tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Cerita kehidupan kita tidak akan pernah berhenti sampai kita dipanggil Tuhan. Ya. Selama kita hidup dalam dunia ini pasti ada ceritanya. Itu akan berakhir kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Cerita demi cerita, masalah demi masalah, suka maupun duka, silih berganti itu selalu berdatangan dalam kehidupan kita. Tapi jika kita dapat menikmatinya dan berjalan bersama Tuhan, maka kita akan semakin disempurnakan hari lepas hari. Dan cerita kehidupan kita akan menjadi bacaan bagi banyak orang, bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita, bahkan menjadi berkat dan teladan bagi mereka semuanya. Tetap berada dalam hadirat Tuhan, tetap minta hikmatnya dan melangkah dengan iman, serta nikmati apa yang ada pada kita dan mengucap syukur pada Tuhan. Kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan atas hidup kita. Filipi 4:6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. Jangan pernah meragukan kebesaran tangan kita, tangan Tuhan, tetapi tetap berharap dan andalkan Dia. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur atas semua anugerah daripada kami. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penjagaan-Mu sehingga kami jauh dari sakit penyakit, khususnya virus COVID-19 yang melanda saat ini. Virus corona ya Tuhan, jauh dari kami. Untuk kami mohon bentengilah kami semua ya Tuhan, supaya jauh dari segala sakit penyakit, dan kami percaya Kau akan menjaga kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau sertai setiap langkah anak-anak-Mu sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian Bagi anak domba. Amin. Mari kita baca bersama ayat hafalan kita. Kita tetap bangkit berdiri, yang diambil dari Matius 8 ayat 26. Matius 8 ayat 26, demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Mulai dari alamatnya. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Mari seluruh jemaat kita angkat tangan kita, menyatakan bahwa kita komit atas komitmen jemaat GPI Victoria Park. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan dan mengubah hidupku. Aku berjanji menjadi pelaku firman yang setia, sehingga hidupku diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, gereja, dan bangsa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami percaya Kau sendiri yang menjaga dan melindungi seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian ini. Dimanapun mereka berada, baik di rumah, di tempat-tempat lain ya Tuhan, kami percaya Kau sendiri yang menyertai dan menjaga. Bapa, untuk itu kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang telah menyampaikan persembahan persepuluhan maupun persembahannya Tuhan, kami percaya Kau sendiri yang turunkan segala berkat-Mu atas mereka. Kau sendiri yang menjaga dan melindungi kami semua ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, bagi mereka yang setia kepadamu dan selalu mengasihi Kau. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, kiranya Kau sendiri yang jaga dan lindungi semua anak-anak-Mu. Kau sendiri yang sertai setiap langkah, Kau bentengi kami dari segala malapetaka ya Tuhan. Malaikat-Mu selalu membimbing dan membimbing sehingga segala bahaya jauh dari kami. Bapa, untuk itu kami serahkan semua dalam tangan-Mu, biar Kau sendiri yang beracara dalam kehidupan kami ini. Bapa Surgawi, kiranya Kau sendiri yang selalu cukupkan segala kebutuhan kami. Banyak dari antara kami ya Tuhan,
yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tapi kami percaya Kau tetap akan mencoba kami. Karena Kau sendiri akan membuka jalan untuk anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami akhiri saudara acara kebaktian ini ya Tuhan. Biar Kau sendiri jaga dan lindungi anak-anak-Mu. Yang saudara kasih, bukalah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atasmu semua berkat dan anugerah yang melimpah yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasih yang tidak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus akan selalu memimpin kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus jemput kita di awan-awan. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.